المتمتعين جزيل الأجور، وكمل الضيافة في يوم العيد لعموم المؤمنين بسمعهم المشكور. فسبحان من حرم صومها وأوجب فطره وحذروا فيه من الغرور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له العفو الغفور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيب الشكور صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين يرجون تجارة لن تبور. أما بعد، فيا أيها الحاضرون المسلمين والمسلمات رحمكم الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah dalam kesempatan mengawali bulan Syawal 1443 Hijriah 2022 Masehi ini, kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan berusaha secara maksimal meninggalkan segala larangannya. Dengan bekal takwa inilah semoga kelak kita menjadi penghuni. Amin ya rabbal alamin. Rasa sedih kita pagi ini sangat terasa dengan perginya bulan Ramadan. Begitu pula rasa bahagia. Begitu pula rasa bahagia itu hadir karena Allah masih memberikan kita umur panjang sehingga mampu menyelesaikan ibadah selama Ramadan hingga menjumpai malam Lailatul Qadar. Hadirnya bulan Syawal kali ini tentunya menjadi renungan bagi kita agar semangat ibadah Ramadan tidak hilang. Suasana kebatinan setiap kali Syawal hadir adalah kegembiraan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kepedulian. Empat hal itu menjadi pelajaran kehidupan sosial yang secara otomatis hadir saat Ramadan meninggalkan kita semua. Maka wajar sekali jika kita merasa gembira, menjalin kebersamaan dalam suasana kefitrian atau kesucian diri dan berkumpul bersama keluarga. Disitulah lahir suasana kekeluargaan yang akrab berdasar pada pola semangat beridul fitri. Juga lahir jiwa kepedulian karena kita sebelumnya diwajibkan menunaikan zakat fitrah sebagai amalan kepedulian sosial. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan yang cukup tegas dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tanpa terasa 30 hari yang penuh berkah hari ini telah pergi meninggalkan kita semua. Apakah kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah ini di tahun-tahun akan datang? Ataukah tidak? Kita semua tidak mengetahuinya. Dan sekarang kita telah berada dalam suasana hari raya yang ditandai dengan semarak dan syahdu oleh gema takbir, tahlil, dan tahmid. Sungguh besar terasa nikmat kemenangan. Setelah 1 bulan penuh kita berpuasa Ramadan, suasana semakin hikmat dan syahdu ketika kaum muslimin berbondong-bondong pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Id dengan wajah-wajah yang ceria, penuh kebahagiaan, bersatu dan berkumpul untuk tujuan yang sama, yaitu
sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumal fitri wa kharajan nasi ilal musalla wa sajidu li rabbihim yaqulu Allah ta'ala ya ibadi li sumtu wa li aftartu wa li shallaitu faqumu maghfurun lakum ma taqaddama min dzunubikum wa ma ta'akhkhar." Apabila telah datang hari raya Idul Fitri dan mereka keluar ketika sholat serta sujud pada Tuhan mereka, maka Allah Ta'ala berfirman, "Hai para hambaku, untukku kamu berpuasa, untukku kamu sekalian berbuka, dan untukku pula kamu sekalian mengerjakan sholat. Maka berdirilah kamu sekalian dan ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Al-Hadis. Suatu kemenangan yang amat besar bagi orang-orang yang telah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Kita menahan lapar dan dahaga pada siang hari yang panas menyengat dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul telah mempergunakan kesempatan di bulan Ramadan sebagai peluang emas untuk mencicipi manisnya iman dan lezatnya beribadah, baik di waktu siang maupun di malam hari, untuk mencuci bersih segala dosa dan kesalahan, dan untuk menyambut semerbak harum wewangian yang ditiupkan Allah sebagai berita gembira. Akan tetapi sebaliknya, sungguh suatu kerugian yang amat besar bagi orang-orang yang dengan sengaja mengabaikan dan melalaikan kewajiban puasanya dengan berbagai macam alasan yang dibuat, karena ekonomi, karena bekerja, tidak sahur dan lain sebagainya. Kita kalah dalam melawan hawa nafsu. Kita tertipu dengan manisnya kesenangan dunia. Kita rela meninggalkan kewajiban puasa demi memuaskan hawa nafsu kita. Bulan Ramadan sering kita katakan istimewa, namun perlakuan kita kepadanya tidak istimewa, apalagi luar biasa. Sementara oleh-oleh yang dibawa Ramadan, yaitu Al-Quran, nyaris tidak kita sentuh. Boleh jadi di antara kita hanya membacanya beberapa kali saja. Justru kalah sama waktu kita gunakan buat update status, buat infokan. Sungguh Ramadan telah pergi, namun begitu puasa, sholat kita tidak bertambah khusyuk. Kalah telak dengan ingatan kita kepada kebutuhan lebaran. Mengapa di bulan Ramadan kita lebih jauh berpaling dari Allah? Tidakkah terlintas di hati kita, andaikan ini bulan Ramadan terakhir kita, lalu kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita masih juga lalai dan santai? Tidakkah hati kita merasa bersalah, merasa menyesal telah mengabaikan perintah Allah Ta'ala? Jawabnya ada pada diri kita masing-masing. Namun kesempatan kita di bulan Ramadan kali ini telah berakhir, dan telah pula kita sia-siakan dengan percuma. Tidakkah hati kita merasa malu, merasa berdosa, di mana saat yang lainnya sama lapar, haus dan letih karena berpuasa, sementara kita kenyang, tidak lapar, tidak haus, penuh dengan kesegaran, merokok dengan seenaknya, tidak peduli dengan orang-orang sekitar. Apakah kita menjamin besok-besoknya kita akan bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun akan datang? Renungkanlah sejenak firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang ingkar pada perintah Tuhannya akan mendapat azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Fitri rahimakumullah, saat ini kita berada di era teknologi, berada di akhir zaman. Keadaan zamanlah membuat kita hidup tetapi mati, hidup dalam dua dunia, yakni dunia nyata
dan dunia maya. Berinteraksi di dunia nyata saat ini sudah mulai tergerus dengan interaksi di dunia maya. Dengan mudah ditemui ketika ada 2 orang atau lebih berkumpul. Mereka lebih asik dengan handphone masing-masing. Kondisi ini tentu tidak kita inginkan terjadi pada momentum Lebaran saat ini. Akan tidak menyenangkan jika kita menikmati Lebaran, berkumpul bersama dengan keluarga dan saudara, namun melewatkannya begitu saja dengan sibuk bermain HP sendiri-sendiri. Momentum hari raya adalah waktunya melakukan interaksi nyata yang bermutu bersama orang di sekitar kita, dengan bertemu, saling silaturahmi dan berkomunikasi. Tidaklah sempurna merayakan dan mengucapkan selamat hari raya hanya melalui media sosial saja. Selagi kita mampu untuk menjangkau mereka seperti orang tua, saudara, teman, apa salahnya kita saling kunjung mengunjungi, saling memaafkan. Tidak ada kata seindah kata maaf, dan tidak ada perbuatan seindah yang memaafkan. Kadang terlihat oleh kita 2 orang duduk saling berhadapan, tidak bicara sama sekali karena keduanya sibuk main HP. Kalaupun harus bicara, akhirnya tidak nyambung dan muncullah sikap tidak lebih peduli. Lihatlah sekarang keadaan kita. Punya masalah bukan lagi mendatangi keluarga yang dekat, tetapi membahasnya di sosial media. Rasanya lebih afdol. Manusia menjadi ada, tetapi tiada. Jasad-jasad yang telah menjadi zombie berkeliaran. Hidupnya hanya seputar dunia dalam ponsel. Basahnya embun pagi, hangatnya mentari pagi, jabat erat dengan orang tua, saudara, sahabat telah hilang dan diganti dengan gambar-gambar mati pada ponsel. Gerak petualangan akan hebatnya bumi juga sudah diganti hanya dengan gerakan telunjuk dan jempol. Hidup dalam kematian itu adalah keniscayaan, tetapi mati dalam kehidupan itu adalah pilihan. Maka bangunlah, hiduplah sebagaimana manusia itu hidup. Saat suami istri datang, simpan HP. Saat anak datang bercerita, simpan HP. Saat ibu bapak bicara, simpan HP. Saat tamu berkunjung, simpan HP. Hiduplah, kita belum mati, tetapi sudah bertingkah seperti mayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin wal muslimat jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini jadikanlah momentum buat diri kita, di mana kita semua telah selesai menjalankan ibadah fardu, yaitu puasa Ramadan. Kema takbir, tahlil, tahmid telah berkumandang dari semalam hingga pagi ini. Kema takbir tersebut sampai ke jantung kita, bahkan sampai menghujam ke relung hati kita yang paling dalam, sebagai ungkapan rasa syukur yang tak terhingga. Karena begitu bergemuruh lantunan takbir, tidak tak terasa air mata kita jatuh ke lubuk mata, sebagai ungkapan kegembiraan di hari yang fitri ini. Kita hadir di sini beserta keluarga besar kita, sudah kembali ke fitrahnya manusia, yaitu suci tanpa dosa, bagikan bayi yang baru dilahirkan. Saat takbir, tahmid, tahlil berkumandang begitu syahdu yang menyekalku, menggema di telinga sejak malam tadi hingga pagi ini, apa yang kita rasakan? Adakah menggetarkan kalbu kita, jiwa kita itu bergetar? Apakah membangkitkan bulu roma kita, membuat kita merinding? Adakah membuat hati kita terasa terenyuh, meneteskan air mata karena diliputi rasa kegembiraan dan kesedihan yang bercampur? Kita begitu merasa gembira karena telah dapat menyelesaikan puasa Ramadan dengan segala rangkaiannya, berupa sholat tarawih, baca Al-Quran, bersedekah dan lain sebagainya. Kita pun merasa bahagia kita dapat berhari raya tahun ini
berkumpul bersama keluarga tercinta, sanak saudara, handai tolan lainnya, saling kunjung mengunjungi untuk saling memaafkan satu sama lainnya atas dosa dan kehilapan yang mungkin terjadi. Kemudian kita juga diliputi rasa kesedihan yang mendalam. Tak terasa air mata ini menetes ke pipi. Teringat akan diri telah banyak menghabiskan usia tanpa ketaatan, kebiasaan penundaan dan pelalaian dalam berbuat amal ibadah. Kita merasa kematian masih jauh mengakhiri. Sungguh tidak ada jaminan apakah tahun depan kita masih bertemu dengan bulan Ramadan dan berhari raya seperti hari ini. Tidak. Apakah masih bisa bertemu dan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai seperti hari ini ataukah tidak? Kenapa kita masih juga lalai dan santai? Apakah merasa yakin diampuni semua dosa? Lihatlah di sekeliling kita, betapa banyak dari kita yang telah kehilangan orang-orang yang dicintai. Ada kehilangan suami, ada yang kehilangan istri, ada yang kehilangan ayah, kehilangan ibu, kakek, nenek, adik, kakak, bibi, paman. Padahal mereka masih berpuasa dan berhari raya bersama pada tahun-tahun yang lalu. Berkumpul bersama, bersedekah bersama, saling kunjung mengunjungi, saling memaafkan dan lain sebagainya. Tetapi hari raya kali ini mereka sudah tidak bersama kita lagi. Tidak ada lagi kehangatan dari mereka, orang-orang yang kita cintai. Dahulunya kita selalu berkunjung ke rumah mereka, mendengar cerita dan gelak tawa mereka. Kini tiada lagi. Yang tersisa hanya kenangan indah saat kumpul bersama yang selalu datang di pikiran tatkala hari raya tiba, yang tak pernah terlupakan. Terlebih lagi dengan kedua orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita, yang mana kita tak dapat membalas jasa mereka, memohon ampun dan minta maaf kepada mereka karena kita selalu membuat keduanya kesal dan marah. Yang pada hari ini tidak lagi berkumpul bersama, bercerita, bersenang gurau bersama, menikmati suasana hari raya dengan hikmat dan gembira seperti tahun-tahun yang lalu. Menetes air mata ini, terbayang ingatan indahnya kebersamaan kala mereka masih ada. Orang-orang yang kita cintai dan mereka juga bercita-cita untuk berpuasa dan berhari raya tahun ini. Namun kini mereka telah terbaring di dalam kubur. Yang tinggal hanya kenangan yang tak terlupakan. Dan kita pun akan menyusul sama seperti mereka. Tinggal bagaimana kita yang hidup berbuat untuk mereka. Adakah kita mengenang mereka? Apakah kita teringat mereka? Orang-orang yang kita kasihi dulunya dengan bersedekah sesuap nasi dan mengirimkan sepenggal doa untuk mereka. Di hari yang penuh keberkahan ini, tanyakanlah pada diri kita masing-masing, adakah kesedihan seperti ini yang kita rasakan pada saat ini? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, bila mana datang hari raya, ruh-ruhnya para arwah sama keluar dari kubur mereka, dan mereka sama berdiri di pintu rumahnya, berharap akan sedekah dan doa dari orang-orang yang masih hidup daripada keluarganya. Jika ruh tersebut memperoleh sedekah dan doa dari mereka, maka ia kembali dengan riang gembira. Dan jika tidak memperolehnya, maka ia pun kembali dengan sedih dan duka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jemaahul fitri rahimakumullah. Sejenak, mari pula kita renungkan pada sesaat. Akibat telah banyak kita menghabiskan usia tanpa ketaatan, kebiasaan, penundaan dan kelalaian dalam berbuat amal ibadah. Mari kita timbulkan rasa penyesalan di hati akibat dari perbuatan kita tersebut yang berhubungan dengan waktu itu, waktu yang terlewatkan dan waktu yang akan datang. Bagaimana keadaan waktu itu?
ketika usia kita masih muda remaja dengan keadaan yang sekarang? Apa yang terlihat pada diri kita sendiri? Adakah membuat hati kita tak sadar ketika kita pandangi wajah dan melihat usia kita saat ini? Dan bagaimana pula dengan waktu yang terlewatkan begitu saja? Bisakah kita mengejar yang hilang dengan menambah yang kurang untuk mengganti yang terlewatkan? Sementara kita menyadari betapa banyak waktu yang terbuang begitu saja tanpa ketaatan, kebiasaan penundaan dan mengabaikan kewajiban kepada Allah. Kemudian, bagaimana pula dengan waktu yang akan datang? Dengan sisa umur yang ada, apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan kembali? Besoknya kita tobat, kita sadar, kita taat, sementara waktu terus berjalan bersamaan dengan usia kita. Sedangkan kita masih terus menyibukkan diri mengikuti hawa nafsu dengan berbuat dosa. Dalam kesempatan berhari raya kali ini, jadikan momentum yang tepat untuk kembali ke jalan Allah yang selama ini sering kita abaikan. Sibukkan hari-hari dengan berbuat amal soleh dengan sisa umur yang ada. Banyak hal yang dapat kita kerjakan dari pemberian Tuhan kepada kita.